Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan, panjang umur, iman Islam masih Allah jaga. Tanpa terasa kita di hari ini sudah masuk di tanggal 20 Ramadan. Bapak Ibu, anugerah besar Allah taala telah berikan panjang umur. Kita sudah masuk hampir bisa jadi, karena kita tak tahu ini Ramadan ada 29 atau 30 hari. Kalau memang Ramadan hanya 29 hari, maka berarti memang sudah kita berada di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau Ramadan ini ada 30 hari penuh bulannya, berarti 10 hari terakhir itu mulai esok hari atau malamnya, nanti malam itu baru masuk 10 hari terakhir. Mari kita syukuri anugerah ini. Allah Ta'ala beri anugerah kita jumpa dengan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan insya Allah kita akan jumpa juga dengan sepertiga bahagian terakhir Ramadan ini. Di sepertiga terakhir Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwa Nabi ketika masuk bulan Ramadan maka beliau akan bermujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadahnya itu akan beliau buat lebih dibanding bulan-bulan lainnya. Apalagi ketika masuk di sepertiga bahagian terakhir Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan betul-betul lebih sungguh-sungguh lagi dibandingkan di bahagian awal ataupun pertengahan Ramadan. Di antara hadisnya diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shaddal mi'zarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Akhrajahu Muslim, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Nabi akan syadda mi'zarahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kencangkan ikat pinggangnya. Ini satu kalimat kiasan yang digunakan diantaranya beberapa makna. Makna mengencangkan ikat pinggang berarti Nabi tak buat hubungan suami istri lagi pada waktu di sepertiga terakhir Ramadan. Ya, juga kiasan makna Nabi akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengisi amal di bahagian akhir Ramadan. Wa ahya lailahu, dan Nabi akan mengisi malam, dalam riwayat lain kullahu, semuanya. Biasanya kalau di awal Ramadan istirahat kemudian bangun, di pertengahan Ramadan juga ada istirahat dan bangun, tapi kalau sudah sepertiga terakhir Ramadan, hampir sepenuh malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan isi dengan ibadah qiyamul lail. Bukan hanya itu, wa aiqadha ahlahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bangunkan juga keluarganya untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Jadi Nabi sendiri usaha, keluarga juga diajak ta'awun 'alal birri wat taqwa, sama-sama untuk
mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika bulan Dzulhijjah, ada hadis yang sering kita dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihi ahabba ilallahi min hadhil ayyam, yaknil ashra." Hadis ini sahih juga. Nabi mengatakan bahwa tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah, yang mana di hari-hari itu Allah lebih suka seorang hamba membuat amal dibanding hari lainnya. Tidak ada hari yang lebih utama melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi dari hadis ini, hari yang paling utama untuk dibuat amal, apapun itu amalnya, mamin ayyamin al-amalu sholih, amal soleh apapun, tak ada yang bisa mengalahkan ketika seseorang membuat amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Sahabat heran, seberapa besar keutamaan membuat amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka sahabat tanya, walal jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, apakah amal jihad tak bisa juga mengalahkan pahalanya? Maka Nabi mengatakan, walal jihadu fisabilillah, jihad pun tak bisa. Jadi jihad yang kita tahu luar biasa, itu bukan hanya usaha untuk mengamalkan agama. Nabi mengatakan, pahala jihad pun tak bisa mengalahkan. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarja' bidzalika min syai'. Kecuali orang yang jihad tadi, mujahid tadi, berangkat dengan membawa seluruh hartanya, dan selepas itu seluruh hartanya habis, semuanya habis, bahkan jiwanya pun mati syahid di jalan Allah. Orang seperti itu baru bisa mengalahkan pahalanya. Jadi memang harus habis-habisan, habis hartanya, jiwanya pun dikorbankan, itu baru bisa mengalahkan. Bapak Ibu, dari hadis ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dalam hadis yang baru saja kita dengar, amal paling utama, paling tinggi, paling dicintai Allah, tak ada yang bisa mengalahkan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, sedangkan kita di akhir Ramadan seringnya malah mendengar paling utama buat amal itu di 10 hari terakhir Ramadan. Para ulama memang akhirnya melihat dari hadis di 2 waktu ini terjadi perbedaan pendapat. Ikhtilaf pun terjadi di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang memang merojehkan, lebih mengunggulkan, mereka mengatakan memang amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibanding 10 hari terakhir Ramadan. Ada sebagian ulama yang memfatwakan seperti itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Tetap 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi terjadi ikhtilaf. Adapun yang lebih mu'tadil, ada ulama yang menggabungkan kedua hadis, karena hadis Quran, ayat-ayat Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pastinya dan mestinya tak mungkin berbenturan satu sama lain. Al-jam'u bainal haditsain, dikumpulkan kedua hadis ini. Nah, sebahagian ulama mengumpulkan antara dua hadis ini tak mungkin bertentangan. Maka mereka pun banyak yang menggabungkan makna dua hadis ini, akhirnya mereka kumpulkan. Kalau Dzulhijjah memang menjadi amal terbaik di waktu itu, tapi untuk amal siang hari. Karena bahasa hadisnya, mamin ayyamin al-amalu sholih. Tidak ada daripada hari. Hari itu penggunaan untuk siang. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya yaumun wa lailah. Yaumun itu hari, bisa dipakai juga siang, penggunaannya yaumun. Lailah malam. Maka dalam hadis ini, untuk hadis 10 hari untuk Dzulhijjah, yang dimaksud adalah keutamaan amal siang harinya. Malam harinya juga utama, tapi siang harinya jauh lebih besar. Sedangkan untuk 10 hari terakhir Ramadan, yang dimaksud amal yang luar biasa tinggi, mahal, itu berada di malam harinya. Siang hari juga kita sering, bahkan para ulama mengatakan kalau sudah Lailatul Qadar, maka malamnya adalah malam kemuliaan, siang hari Lailatul Qadar pun juga tak kalah mulia. Tapi sebenarnya seperti yang kita tahu, Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan.
Maka memang malam yang betul-betul memiliki kemuliaan lebih dibanding siang hari. Nah, dari dua hadis tadi, kalau misal para ulama yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan itu jauh lebih utama dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertamanya saja keutamaannya luar biasa. Jihad pun tak bisa mengalahkan, amal apapun tak bisa mengalahkan. Maka tak bisa kita bayangkan betapa besar anugerah ketika seseorang diberi taufik untuk bisa menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi ketika mereka jumpa dengan malam Lailatul Qadar, tak bisa dibayangkan bagaimana anugerah yang dia dapatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesempatan ini terbuka lebar di hadapan kita 10 hari terakhir ini. Nah, masih ada kesempatan yang begitu besar. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Siang harinya isi dengan amal, baca Quran, zikir, kemudian amal-amal yang lain. Malam hari isi dengan sholat, qiyamul lail, isi dengan tahajud, kemudian buat amal-amal yang lain. Akhirnya kita kalau membuat amal di 10 hari terakhir Ramadan dengan sungguh-sungguh, diharapkan kita bisa mendapatkan kemuliaan, mendapat anugerah untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Satu kali saja seumpama Bapak Ibu, satu kali seumpama seumur hidup kita mendapati malam Lailatul Qadar, itu anugerah tak terbayangkan. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar kalau dijumpai sekali saja, maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dan Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan bahasa itu bukan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, tidak. Sering kita mungkin ada penggunaan bahasa yang bahasa itu keliru. Sering kita dengar siapa yang jumpa Lailatul Qadar sama seperti dapat 1000 bulan. Bukan sama. Allah tidak pernah menggunakan kalimat sama. Bahasa Allah dalam Al-Quran itu khairun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahasa Allah dalam Quran bukan Allah katakan sama. Lailatul Qadar kalau didapat kata Allah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah katakan lebih baik, bukan sama. Namanya lebih itu Bapak Ibu, tergantung yang berbicara siapa dulu. Kalau kita sekarang jumpa dengan satu orang, datang mungkin pejabat di masjid kita, Pak Lurah datang di sini. Kemudian Pak Lurah ngasih tahu, ini masjid mau saya kasih bantuan yang banyak. Nah, banyak menurut Lurah itu ya 5 juta, ada banyak menurut dia bantuan ke sini. 10 juta udah hebat itu untuk level Lurah. Kalau ada nanti yang datang ke sini, Pak Camat, Camat mengatakan saya akan beri bantuan banyak, bantuan yang lebih. Nah, levelnya Camat beda lah, tak mungkin dengan Lurah itu sama bantuan yang dia beri. Kalau yang datang wali kota mengatakan akan beri bantuan banyak, banyak levelnya wali kota berbeda. Kalau yang datang gubernur mengatakan akan beri bantuan banyak, 100-200 juta mestinya dia beri minimal. Ini makhluk ada urutan-urutan ketika mereka mengatakan bahwa akan aku beri bantuan banyak. Banyak, tengok siapa yang memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan lebih, ketika Allah memberikan bantuan, memberikan berbagai macam anugerah, dan Allah katakan akan aku beri anugerah yang banyak, yang lebih. Sedangkan Allah kita tahu Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kalau sudah memberi pahala, tak terbayangkan betapa besar pahalanya. Kalau sudah mengazab, juga tidak terbayang bagaimana kengerian azabnya. Maka kalau sudah Allah katakan akan aku beri kepada dia anugerah, kalau jumpa Lailatul Qadar, anugerah yang lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira berapa yang mau diberi oleh Allah? Tak akan ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Maka anugerah ini mahal, bukan hanya 1000 bulan. Satu kali kita jumpa seumur hidup itu cukup untuk mendapat ridho Allah. Maka bagaimana kita bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang setiap tahunnya jumpa Ramadan, bisa juga jumpa Lailatul Qadar, maka tak terbayang betapa tinggi anugerah derajat dia di sisi Allah. Dulu ada beberapa penyebab Lailatul Qadar ini diberikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad.
Ada beberapa riwayat. Di antaranya Nabi pernah diceritakan, ditampakkan, diperlihatkan ada beberapa orang Nabi, umat-umat terdahulu, bahkan Nabi mereka ada yang puasa 1000 bulan, ada yang jihad 1000 bulan tidak pulang-pulang, ada yang buat amal mati-matian. Maka Nabi mengatakan, kalau begini bentuk amal umat terdahulu, bagaimana kira-kira caranya? Tak mungkin umatku akan bisa mengalahkan umat terdahulu. Akhirnya Allah berikan Lailatul Qadar. Satu kali umat ini jumpa, maka anugerahnya memang akan bisa mengalahkan ribuan tahun amal umat terdahulu. Satu kali dia jumpa, sudah hampir 100 tahun anugerahnya. Bagaimana kalau dia jumpai Lailatul Qadar dengan 10 kali seumur hidupnya? Maka anugerah ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Tidaklah selalu kesempatan ada Ramadan di saat ini, entah kita masih ada Ramadan yang akan datang. Kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu, banyak mungkin ada orang tua, ayah, ibu, paman, bibi, bahkan anak mungkin, saudara, suami, istri, tetangga kita, tahun lalu masih Ramadan, tapi tahun ini sudah tak Ramadan lagi bersama kita. Bahkan mungkin ada yang awal Ramadan masih sama-sama, pertengahan Ramadan masih sama-sama, tak tahunya tadi pagi sudah tidak bersama kita. Ramadan bahagian akhir tak Allah beri kepada mereka. Nah, anugerah ini, kesempatan ini Allah beri kepada kita semua. Maka mari manfaatkan sebaik mungkin. Niatkan untuk mengisi di bahagian sepertiga terakhir Ramadan ini dengan amal yang sungguh-sungguh. Dimulai dengan yang paling sedikit dan usahakan mengambil amal yang paling banyak juga. Memang ada pendapat fatwa yang disampaikan ulama. Siapa yang selama Ramadan jaga sholat isya berjamaah, menjaga sholat subuh berjamaah selama Ramadan, itu dipastikan dapat Lailatul Qadar. Karena Nabi bersabda, man sholat subuh fi jamaah, faka'annama sholat lailatullah. Siapa yang mau sholat subuh tapi syaratnya berjamaah, maka nanti dia dihitung seolah-olah sholat sunnah sepenuh malam. Siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia mendapat pahala sholat sunnah separuh malam. Maka dia dari hadis ini, para ulama mengambil dalil bahwa kalau ada orang jaga sholat jemaah istiqomah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu bisa diharapkan dia mendapati bahagian keagungan, mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Tapi memang tak sedikit atau banyak ulama yang mensyaratkan, di antaranya Imam An-Nawawi, mesti kata Imam Nawawi dan ulama lain, bi ihya'i mu'dhamil lail, kalau memang betul-betul yakin untuk dapat Lailatul Qadar, mesti menghidupkan sebahagian besar malam. Kalaupun tak mampu semua malam, sepenuh malam, tapi sebahagian besar malam dia hidupkan, tahajud, baca Quran, amal apapun, baru bisa dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini hadirin wal hadirat, sedikit beberapa pembahasan di siang hari ini, motivasi untuk kita bisa meluangkan waktu untuk meningkatkan amal di bahagian akhir Ramadan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dari beberapa pembahasan ini bisa kita ambil faedah, niat amal, dan juga sampaikan kepada saudara-saudara Islam kita lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.